Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa STKIP NU Indramayu, Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan di Kaplongan Indramayu, semester 3, program studi PGSD 3C. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang jejak hak asasi manusia di Indonesia. Jejak hak asasi manusia di Indonesia ini sumbernya dari Kompasiana, dari mahasiswa juga kampus ITS. Kemudian saya jelaskan kembali bahwa salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau kita disebut dengan HAM. Nah, HAM sendiri di Indonesia itu sudah berdiri lama dan diakui oleh PBB dunia. Di HAM Indonesia ini sebenarnya sekarang sudah berkembang menjadi HAM, ada hak asasi anak, ada hak asasi perempuan dan sebagainya. Nah, ternyata pemerintah sudah mendirikan HAM ini sudah sangat lama. Pada bulan Desember pada bulan Desember yang lalu kita ini sudah diperingati Hari Hak Asasi Manusia, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2019 kemarin ya. HAM atau Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak atau kepunyaan yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjungi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM ini memiliki 4 ciri, yaitu HAM yang tidak dapat dicabut, hak yang tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi, hakiki dan universal. Lalu bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Nah, salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menerangkan bahwa mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia ataupun setiap masyarakat. Namun upaya dalam penegakan dan perlindungan HAM itu sendiri tidak semudah membalikan telapak tangan. Terbukti memang masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas hingga saat ini. Oke, lanjut ya. Sebagai negara hukum di Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia atau HAM dalam undang-undang ini. Isi dari undang-undang tersebut menegaskan ya bahwa hak asasi ini adalah seperangkat yang tidak bisa diganggu oleh manusia lain ataupun hak ini adalah hak yang harus dilindungi. Selain itu, berdirinya Komnas atau berdirinya HAM, sekarang sudah disebut dengan Komnas HAM di Indonesia, juga menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin berdirinya tentang HAM ini. Komnas HAM ini berfungsi sebagai apa? Sebagai lembaga untuk menegakkan perlindungan hak asasi di Indonesia untuk seluruh rakyatnya. Di sisi lain, Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Nah, kondisi ini seharusnya semakin memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Namun pertanyaannya adalah apakah HAM di Indonesia sudah benar-benar terwujud dengan kredibilitas yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri? Kita menengok catatan sejarah bangsa ini, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai banyak di antara kasus tersebut itu pelanggaran yang berat atau pelanggaran yang ringan, namun seolah-olah selalu menjadi perkara yang disepelekan kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang baru ataupun kepada lapisan seluruh masyarakat. Namun sebenarnya ternyata pemerintah tuh memang sudah sangat serius berusaha mencari solusi ini untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang dilakukan oleh pemerintah yang baru, yang menyebutkan bahwa pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik melalui kajian-kajian atau berbagai instansi yang berkompeten. Komnas ini sebenarnya sudah mengusulkan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang HAM dan pembentukan ini, akan tetapi melihat faktanya yang ada, rasanya penuntasan kasus HAM tersebut itu sangat sulit sampai masyarakat pun turun tangan mengusut kasus tersebut tidak dapat dipecahkan dengan sendirinya.
Sebenarnya isu mengenai pelanggaran HAM ini sudah lama menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemberian wewenang kepada Komnas HAM agaknya perlu menjadi pertimbangan karena penegakannya HAM sendiri di Indonesia itu masih belum sangat kuat menurut saya. Menurut kenyataannya itu memang sangat-sangat masih lambat. Karena apa? Hak asasi manusia di sini itu masih dibanding-bandingkan dengan hukum ataupun dengan materi sebagai pelanggaran dari yang melanggarnya. Nah, isu mengenai ini tuh sudah lama sebenarnya. Namun dengan adanya hak atau Komnas HAM ini, walaupun tidak bisa menjadi berjalannya satu arah tanpa adanya pendukungan dari berbagai pihak, namun sebagai kami mahasiswa akan terus beraspirasi bahwa kalau setidaknya kita itu selalu menjunjung tinggi tentang program-program hak asasi manusia di Indonesia ini. Kita menjadi kompas moral dan penyambung lidah rakyat bahwa hak asasi manusia itu harus ditegakkan. Memang butuh banyak keringat, air mata, biaya, tenaga. Namun konsistensi dalam penegakan hak asasi manusia itu saya harap jangan sampai kita berhenti untuk menyuarakan kebenaran dan mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengungkap sejarah kelam yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia. Sekian saja dari kami, sekian saja dari saya. Mohon maaf banyak ketidaksempurnaan dalam perkataan maupun dalam segala pengungkapannya. Ini hanyalah sekedar pendapat dan penjelasan dari mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sulamudiana.